Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang dan tanggung jawab. Terkadang bahkan seringkali dia terkait dengan keadilan dan kearifan. Adil dan arif, kaitannya dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Bagaimana nih? Bagaimana ceritanya? Kok kita bisa mentadaburi dari Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim, terutama yang ada di ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim, ketika Allah menunjukkan kasih sayangnya dengan tanggung jawabnya. Allah menurunkan Al-Qur'annya, ya, dan Allah pun menurunkan nabi-nabinya, rasul-rasulnya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Ini ternyata bukan cuma bentuk kasih sayang Allah, tapi juga bentuk tanggung jawab Allah SWT terhadap semesta dan seisinya. Allah tidak kepengen manusia kemudian masuk nerakanya, hidup nanti susah di dunianya tanpa bertanggung jawab, mikirin dan berbuat supaya hamba-hambanya memang bisa bebas dari neraka dan masuk kepada surga. Bukanlah seorang yang punya rasa kasih sayang terhadap anaknya, apabila kemudian melihat anaknya makan kotoran, lalu orang tua mendiamkan. Udah sih, emang dia doyan. Itu bukan kasih sayang. Mana tanggung jawabnya? Bukanlah kemudian juga seorang tua yang mengasihi dan menyayangi anaknya, tapi anaknya sudah misalkan dikasih mobil mewah seharga 9 sampai 10 miliar, padahal anaknya kelas 2 SD. Apakah ini bentuk kasih sayang? Tidak memenuhi unsur keadilan dan kearifan. Itu kan kata ente Ustadz, orang miskin. Enggak juga. Enggak miskin-miskin amat saya. Barangan lo ngomong. Kaya gitu ya. Punya mata, punya telinga yang bisa mendengar, punya bahu yang bisa digerakkan, kaya. Bukanlah seorang yang mengasihi dan menyayangi anak-anaknya ketika anaknya berbuat maksiat lalu dia dibiarkan. Padahal bermaksiat di depan dia. Di mana tanggung jawabnya? Tidak berwujud kasih sayang itu. Di mana kearifannya? Apakah Anda menyayangi anak Anda lalu membiarkan anak Anda dalam kesesatan? Itu namanya nggak sayang, malah nggak sayang, malah nggak cinta, malah nggak menjaga itu. Malah kalau membiarkan, Anda tidak menyayangi saudara Anda. Unsur akhoka, tolongin saudaramu, zaliman atau mazluman. Sayangi dia. Apakah dia ketika berbuat zalim atau teraniaya? Para sahabat nanya, bagaimana ceritanya ya Rasulullah? Kalau yang dizalimin sih ngerti deh. Kalau yang zalim gimana caranya saya menyayangi dia, menolong dia? Apa kata Rasulullah? Cegah dia, jangan sampai dia jadi berbuat zalim. Negara memfasilitasi pertahanan, memfasilitasi kemudian polisi dengan senjata. Apakah berarti negara tidak sayang? Kok polisi pakai senjata? Tadi macam-macam. Tadi dulu. Macam-macam itu kan berkaitan nanti dengan tanggung jawab. Mati-mati dikasih pistol, kasih senjata, ada tanggung jawabnya. Dengan dua panglima yang lain, dengan dua senjata yang lain, keadilan dan kearifan jalan sehingga kasih sayang ini menjadi sempurna. Saudara sering banget nggak mau bangunin anak saudara kan, anak ibu, anak bapak, jam 3:30, kasihan, masih pagi. Itu tuh kasih sayang. Itu kasih sayang. Bukan, bos. Itu namanya kebodohan. Akhirnya ntar anak gak terbiasa bangun jam 3:30. Gak terbiasa anak sholat malam, sholat tahajud. Udah sih capek dia, kasihan. Besok berat sekolahnya. Makin berat hidupnya dia kalau gak kena sholat malam. Yang disebut kasih sayang itu bangunin, itu kasih sayang. Dokter-dokter bedah, apakah dia termasuk orang yang berarti hilang tuh rasa kasih sayangnya, teganya hilang begitu karena orang main bedel aja, main sodet aja, main didodet aja,
main dibelah aja. Apalagi kemudian dimasukin alat-alat apa segala macam. Justru dengan begitulah dokter menyayangi si pasien ini. Sebab kalau pasiennya nggak dilakukan tindakan, berarti dia tidak menyayangi justru. Ketika Allah mengambil tindakan, Allah menyayangi kita, bos. Allah menyayangi kita. Allah hajar kita, jeder, jatuh tuh, jeder. Kita merasa Allah jahat, juga justru Allah baik. Kalau nggak digituin lu nggak nerak, nggak digituin lu nggak insaf, nggak digituin lu nggak tobat. Anak makan, udah, jangan nyuci piring, udah. Kamu belajar sana, belajar. Biar. Ini ada si bibi kok. Ini kasih sayang. Bukan begini kasih sayang. Kalau mau menunjukkan kasih sayang tuh begini. Alhamdulillah kamu udah selesai makan ya. Yuk kita bantuin si bibi yuk. Kita bantuin supaya kemudian piring ini kita bisa ringanin beban si bibi. Itu baru kasih sayang. Kenapa? Nanti anak ini akan tumbuh belas asihnya, perhatiannya, enggak semena-mena, enggak mentang-mentang punya sopir, punya pembantu, punya bawahan, punya ajudan. Wah, nggak bakalan begitu. Akhirnya kasih sayang yang ada tanggung jawabnya, kasih sayang yang ada keadilannya, kasih sayang yang kemudian ada kearifannya. Itulah kasih sayang ditunjukkan oleh Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Apakah kemudian juga merupakan kasih sayang ketika kemudian Anda tunjukkan kepada teman Anda yang beragama Kristen misalnya, Anda menemani dia sampai masuk gereja, lalu ikut berhaleluya, ikut berdoa di altar? Apakah itu termasuk kasih sayang? Nggak ada keadilannya, nggak ada kearifan, dan nggak tanggung jawab terhadap agamanya sendiri. Nggak perlu menunjukkan sampai situ lalu saudara disebut tidak toleran. Nggak perlu menunjukkan sampai ke situ banget lalu saudara akhirnya disebut tidak berkasih sayang. Bro, anterin kok ke gereja dong. Ya karena kita punya kendaraan. Sekalian jalan barangkali. Fine, oke. Kita anterin dia ke gereja. Stop, batas itu aja. Temenin gue bro, gue nunggu sini aja nih, gue sambil makan bakso, konsumai. Cukup. Itulah kasih sayang. Sebenarnya ketika Anda melangkah lebih lanjut lagi, itu bukan kasih sayang. Seorang yang punya perusahaan lalu memakaikan topi Sinterklas kepada orang-orang, dia punya karyawan yang muslimah. Lalu dia bilang, ya kita kan di Indonesia, kita merayakan ini bersama-sama. Kegembiraan teman saudara-saudara kita yang lain, kegembiraan kita. Fine, oke. Setuju. Tapi sampai make atribut teman kita yang lain, kayaknya nggak mesti deh. Dengan saudara nggak iseng, matiin, apa sih ini lagu-lagu apa? Ya, oke. Sampai batas itu mungkin kan kita tidak bisa mencegah pengunjung, ada yang muslim, ada yang bukan muslim, barangkali tidak muslim menikmati. Tapi kalau sudah sampai kemudian kita memakai pakaian mereka, menurut saya ini juga ada sesuatu yang nantinya melewati batas keadilan, kearifan.